Suasananya mungkin sekarang hari Valentine, jadi suasananya banyak yang pink gitu. Dikasih coklat, dikasih permen, ya semua negara Indonesia tempat pulih ya, semua sehat semua. Di sini bernuansa pink gini kan, terus kayak harapannya sih orang-orang tuh menjadi nggak takut lagi buat divaksin ataupun malas buat divaksin, dan semoga dengan adanya vaksin ini Ciamis bisa semakin baik lagi. Yang sudah daftar ini ada sekitar 200 orang. Sudah hadir semua? Mungkin lagi di perjalanan ataupun sebagian sudah datang. Ini vaksin yang ketiga. Jenisnya? Jenisnya Pfizer. Antusiasnya, saya melihat antusiasnya sangat tinggi ya. Dilihat bahwa di sini juga mereka berjalan dengan sangat tertib juga, dan harapannya sih tidak berkerumun. Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat pagi. Dalam hidup ini selalu saja ada gangguan. Gangguan yang tidak disengaja datang ataupun yang sudah kita takar-takar akan datang. Lagi enak-enak makan empal asem, enak. Tiba-tiba ada laler lewat, aduh ganggu pisan nih laler. Lagi enak-enak tidur nyenyak, tiba-tiba ada suara berisik jadi kebangun. Lagi mau hidup tenang di rumah, tiba-tiba ada keributan, berantem si Cici dengan si Koko. Bisa juga gangguan itu dari diri sendiri. Rencananya sih tahun ini mau ranking pintar, tapi kok males. Niatnya mau ke gereja, tapi kok mendadak nggak kuat bangun pagi. Niatnya mau kurus, diet, tapi susah nahan jajanan. Seakan selalu ada disparitas antara yang satu dan kebalikannya. Terang tapi juga ada gelap, baik juga ada kejahatan. Ada yang kuat, ada yang lemah. Maunya rendah hati, tapi juga ada kesombongan dalam diri. Selalu saja muncul pengganggu dalam hidup, mimpi-mimpi kita, harapan-harapan kita. Pengganggu yang seakan tidak sejalan dengan apa yang ada dalam benak kita. Gangguan di jalan, gangguan di rumah tangga, gangguan di gereja, pengganggu usaha kita, pengganggu mimpi, cita-cita anak-anak kita. Di level yang lain, pengganggu bisa menjadi penindas yang berusaha menyakiti dan kerap mengintimidasi pihak lain. Anak-anak kita di sekolah diintimidasi oleh teman-temannya dengan dibully. Di tempat kerja diintimidasi lewat keadaan kita sebagai orang Kristiani. Dia mah makan babi, ngapain dideketi. Di tempat usaha, ngapain ke toko ini, dia kan orang Kristen. Di jalan, diklakson, diteriaki dengan kata-kata kasar. Di medsos, digosipin, diomongin. Kelemahan kita disebar kemana-mana agar dilihat oleh orang. Tujuannya tadi tetap sama, mengganggu, menindas, menyakiti, mengintimidasi. Mungkin kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang punya pengalaman diganggu, atau mungkin justru kita sebagai pengganggu. Pengalaman diintimidasi, atau justru kita yang senang sekali mengintimidasi orang, digosipin, atau justru kita sebagai yang gemar menggosipin orang, disakiti, atau kita justru yang senang menyakiti. Lalu menjadi pertanyaan refleksi bagi kita semua, apa sih yang membuat dan memotivasi seseorang itu menjadi pengganggu, pengintimidasi? Kok suka dan senang menjalani
dan menikmati posisi tersebut. Maka tidak bisa dipungkiri disparitas dalam masyarakat yang tadi kita sadari ini akan selalu menggoda yang kuat untuk memamerkan kekuatannya kepada yang lemah, menggoda yang mayoritas untuk menunjukkan eksistensinya di depan yang minoritas. Seperti yang merasa diri ganteng dan cantik mau menunjukkan keelokannya di hadapan yang tidak ganteng dan tidak cantik. Yang merasa kuat dan hebat mau menunjukkan dirinya di hadapan yang lain. Entah untuk menyombongkan diri kepada yang lain, pamer, menunjukkan diri, dominasi diri, kehebatan diri, menunjukkan eksistensi keberadaannya dengan mengintimidasi atau mengganggu orang lain. Kita memiliki banyak pengalaman sebagai umat beriman soal hal tersebut. Misalkan di gereja kita, pasang spanduk penolakan gereja, harap segera dipindah gereja ini karena tidak disetujui oleh warga. Di Banjar ada penolakan gereja. Di Pangandaran ada surat tidak setuju, ada patung malaikat, segera pindahkan, turunkan, taruh di belakang. Hal-hal tersebut nyata dalam kehidupan menggereja, tapi juga nyata dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Di medsos, komen jelek tentang orang lain, ngegosipin orang lain, menyebarkan berita-berita tentang orang lain, yang tujuannya ternyata sama, mau mengintimidasi orang lain untuk menunjukkan eksistensi diri. Di rumah, di keluarga, merendahkan saudara, mematikan orang lain, dan berbagai macam bentuk-bentuk yang nyata kita rasakan. Alasan yang nyata juga dapat ditemukan dalam bacaan pertama yang tadi kita dengarkan. Terjadi pada Raja Saul. Sebagai raja, dia iri pada Daud. Daud kok dia lebih populer daripada dia. Padahal yang raja kan Saul, tapi kok yang populer dia. Yang memiliki kekuatan kan saya. Sebagai raja, kok yang terkenal justru malah Daud. Dia kan kecil, tapi kok bisa menang lawan Goliat. Setiap kali perang, kok dia menang terus. Dia lebih populer di antara warganya, padahal yang punya kuasa sebagai raja kan dia. Dan itulah yang terjadi dalam diri seorang Raja Saul. Kecemburuan dirinya itu membuat Saul menjadi pengganggu. Iri hati Saul kepada Allah, kok anugerah itu diberikan kepada Daud, membuat dia menjadi pengintimidasi, bahkan menjadi pembunuh. Digambarkan dalam bacaan pertama, dengan kuasanya yang dia punya, dia mengambil 3.000 orang pilihannya, prajurit untuk mengejar Daud dan teman-temannya. Mengejar untuk apa? Untuk dibunuh, untuk dianiaya. Dasarnya karena kecemburuan, iri hati kepada Daud. Pengejaran besar-besaran kepada Daud ini membuat Daud tidak bisa apa-apa. Bisa kita bayangkan 3.000 orang tiba-tiba mengejar kita. Kita mau lari kemana? Maka satu-satunya yang Daud punya hanyalah kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan Tuhan yang dia tahu akan selalu menemani dia. Daud percaya Tuhan akan menjadi pelindung dan penyelamat satu-satunya terhadap dirinya yang dia tahu dia tidak bisa apa-apa. Dia berada dalam bahaya, dia berada dalam penganiayaan dan pengejaran. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, pelajaran pertama yang kita bisa belajar dari Daud. Daud diganggu
Daud diintimidasi, Daud dikejar, dan dia tidak luput dari kematian. Tapi dia berserah dan dia terus percaya kepada Tuhan yang akan selalu menjaganya. Kepercayaan kepada Tuhannya itu tidak dikalahkan oleh karena ketakutannya. Dalam menghadapi penindasan dan penganiayaan, Tuhan menjadi satu-satunya pegangannya. Bagi Daud, tidak ada gunanya melawan pengganggu hidupnya, penindas, penganiaya. Kita tidak akan menang melawan Saul. Kita bisa terluka. Maka dengan strateginya, Daud menghindar ke kiri dan ke kanan dengan tetap tidak pernah kehilangan harapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Maka ini menjadi pelajaran refleksi pertama bagi kita semua. Pengganggu dan pengancam jiwa kita itu banyak. Contoh yang paling nyata dalam 2 tahun terakhir ini, pandemi corona. Kita takut akan pandemi yang mengganggu dan mengancam jiwa. Tetapi ketakutanlah yang membuat iman kepada Tuhan itu bisa hilang, dan bukan karena pandeminya. Dan itu menjadi masalah di seluruh dunia. Iman dan kepercayaan kepada Tuhan yang selalu menjaga, menemani kita, itu justru hilang oleh karena ketakutan. Daud itu tidak. Dia tidak mau mengorbankan imannya kepada Allah hanya karena ketakutan terhadap pengganggu dan pengancam jiwanya. Pengalaman lainnya, merasa diri sebagai minoritas, kita sebagai umat Kristiani ditindas. Gereja seakan-akan didiskriminasi, dianiaya, dan lain-lainnya. Maka orang takut mengekspresikan imannya. Orang takut untuk menunjukkan imannya di hadapan orang. Kita tidak bisa apa-apa. Kita selalu ditindas. Kita selalu dianiaya. Maka lihatlah Daud. Dia tetap mengandalkan Tuhan dan menempatkan Tuhan di atas gangguan, di atas ancaman, di atas penganiayaan bagi jiwanya. Dan kalau kita bisa sungguh mengaplikasikan spiritualitas Daud, itulah yang coba terus-menerus kita lakukan di paroki kita Ciamis. Kita berusaha untuk tetap menunjukkan diri kita sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah himpitan dan keadaan minoritas kita. Pandemi, kita tahu kita tidak bisa melawannya, tapi kita coba membekali diri sebagai orang yang beriman dengan melakukan banyak hal untuk mengantisipasinya. Ketika kita dianiaya, kita tetap menunjukkan diri kita. Saya sebagai umat Kristiani, kita melakukan ini dan itu di hadapan masyarakat. Kita tetap menunjukkan kita sebagai orang yang beriman, tidak mengurung diri, tetapi terlibat aktif di hadapan masyarakat. Refleksi yang kedua yang bisa kita dapatkan dari Daud. Daud mendapatkan kesempatan untuk balas dendam kepada Saul yang mengejar, menganiaya, dan ingin membunuhnya. Tiba-tiba Saul tidur, para pengawalnya tidur, ada tombak di sana. Saatnya Daud tinggal menusuk saja tombak, lalu matilah dia. Maka pengganggu hilang, penganiaya hilang, dendamnya itu terpuaskan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud justru tidak melakukan apa yang diingin dilakukan oleh Saul yang hendak membunuhnya. Daud tahu Saul itu adalah seorang raja yang juga diurapi oleh Allah. Tuhan itu hadir dalam diri Saul. Lalu Daud sadar, siapakah saya hendak membunuh dia yang juga diurapi oleh Allah? Siapakah saya mau membalas dendam kepada Saul?
Saya saja itu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Tentu Allah yang sama juga akan menjaga dan melindungi Saul. Siapalah saya menghakimi dia yang menganiaya saya? Maka Daud tidak membalas dendam kepada pengganggu dan penganiaya dirinya, tetapi justru memberikan pengampunan dan kesempatan pertobatan. Dan itulah yang kemudian secara nyata diwartakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Dalam Injil, Yesus memberikan sebuah pengajaran yang sama untuk memperlakukan musuh, penganiaya, pengganggu kita dengan sesuatu spiritualitas sebagaimana yang dilakukan oleh Daud kepada Saul. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Jangan mengambil tombak dan menusukkan jantung mereka. Jangan sampai kita menjadi penganiaya baru, pemburu baru, pengganggu yang baru akan hidup orang. Jangan sampai kita justru mematikan orang lain yang sebenarnya juga diurapi dan diberkati Tuhan. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka. Dan itulah orang Kristiani. Kita percaya Tuhan selalu menjaga, merawat, dan memelihara kita. Dan biarlah buah-buah rohani itulah yang akan menjadi buah kebanggaan bagi kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,